Nyakit ku belawan tandukmu, babalang kembangnya hun tarung, lompat-lompat lawang lebihun langit. Namui batang danum sangyang, nyaki kebulu langkang kamalangkang cari butarung, mumbak bernama murik batang danum jelayan. Nyumbang pantai sangyang mandulang asing panjang darah belum. Nyaki ku balengkung tingang, mu batengkung cia kambangnya hun tarung, mumbak bernama antang gila namui. Hinje pahliar tingang dengan tinyang sangyang luluk danum jelayan. Sangyang je kalabehun langit rajari hakaan doang. Nyaki kulikutmu hata likut bitim dengan petelia mate janjin balang belum pangambun bajumbang nihau. Nyaki kutulang salangka bungai hapak bitim yang keagagian bunuh hantu. Lau hutus paling belum tangsil dan kesalam. Selamat minggu nalatai salam sujud karena melempang adil katalino bacuramin ke asaruga basa ingat ke jubata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Di video kali ini kita akan mereview sekaligus kita akan membahas senjata tradisional jenis duhung kawan-kawan. Nah kebetulan duhung ini dimiliki oleh Om Jepri karena beliau merawat duhung ini yang sudah cukup berumur, dan juga ada juga duhung yang memang duhung jenis baru. Nah mungkin kita akan langsung bertanya kepada Om Jep tentang riwayat asal usul dari senjata tradisional jenis duhung ini. Selamat siang Om. Siang dong. Selamat bertemu di channel Tetek Tatum Om, yang part-part selanjutnya karena kita masih bersama Om Jepri. Om, saya lihat di sini ada senjata tradisional jenis duhung. Nah kalau boleh tahu Om, untuk riwayat asal usul dari duhung ini seperti apa Om? Oke dong. Untuk duhung yang pertama ini yang sedikit lebih tua sebenarnya. Ini asalnya dari Kapuas Hulu, tapi ya saya baru rawat ini sekitar 2 tahun lah. Saya diberi kehormatan untuk bisa merawat duhung ini. Kalau yang ini sebenarnya kurang lebih sama waktu saya merawat, mungkin 2 tahun juga. Ini lebih baru. Ini karya dari Ucun Tuung. Ini tadi karya dari Bang Ucun dari Tuwung Om ya. Dan juga kalau saya lihat ini Om, dia sepertinya ini lebih kecil dibandingkan dari senjata duhung jenis yang kedua tadi Om. Kalau boleh tahu Om, untuk senjata jenis duhung ini terbuat dari bahan apa saja Om? Kalau boleh tahu Om. Kita bicara dari sarungnya dulu. Oh ya, sarung Om. Sarungnya ini dari kayu. Cuma saya kurang tahu jenis kayunya apa. Ini kan sudah cukup tua. Yang pasti sudah ringan sekali karena memang sudah tua. Kalau untuk bilahnya ya dari baja. Untuk gagangnya, duhung ini sebenarnya ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk gagangnya. Bisa dari tanduk, bisa dari kayu, bisa dari perunggu, bisa dari cula badak, atau dari gading gajah. Kebetulan yang ada di sini dari gading gajah. Yang paling sering kita temukan untuk duhung-duhung tua itu sebagian besar yang memang menggunakan gading gajah untuk gagangnya. Om, kalau boleh saya ingin menanyakan Om, untuk gading gajah ini sebenarnya itu seperti apa Om ya, sehingga nenek moyang kita dulu bisa mengolah untuk gagang ini dari gading gajah, itu seperti apa konsepnya Om ya, kalau boleh dijelaskan. Baik, no, pertanyaannya menarik itu. Jadi terkait bahan untuk gagangnya ini yang terbuat dari gading gajah, sebenarnya cukup menjadi kontroversi bagi orang-orang di zaman dahulu, terutama orang-orang dari luar, baik itu dari Belanda atau dari Jerman, karena banyak senjata-senjata tradisional Dayak itu yang di zaman dahulu itu dibawa oleh para penjelajah dari luar negeri, dibawa pulang ke negara mereka, baik itu duhung, mandau, lunju, sipet, dan berbagai macam senjata lainnya. Dan itulah yang menjadi sumber bagi literatur mereka. Dari yang saya baca dari literatur dari luar negeri ini, sempat ada asumsi bahwa duhung ini adalah senjata yang baru setelah mandau. Nah itu mungkin asumsi itu bisa keluar karena mereka beranggapan bahwa gading gajah yang digunakan untuk
gagang duhung ini adalah gading impor, gading yang diperjualbelikan dari mungkin dari negara seperti India, Afrika, atau dari Thailand yang dibawa masuk ke Kalimantan. Padahal itu sebenarnya kurang tepat. Mungkin di zaman itu mereka masih belum memiliki informasi bahwa gajah itu ada di Kalimantan. Tidak hanya dahulu, sampai sekarang gajah ada di Kalimantan. Itu sampai sekarang masih ada yang namanya gajah pygmy. Jadi mungkin dia tidak sebesar gajah Afrika, gajah India, tapi dia berukuran lebih kecil. Tapi gajah memang ada di Kalimantan. Gajah ada di Kalimantan, Om ya. Berarti konsep tentang keberadaan gajah yang sehingga relevan dengan bahan yang digunakan pada duhung ini seperti untuk jenis ini berarti memang benar sangat relevan itu adanya keberadaan gajah, Om ya, di Kalimantan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Om ya. Ya. Om, ini juga yang ingin saya tanyakan, Om. Yang ingin saya tanyakan untuk tampusarnya, Om. Kalau di Mandau kita biasanya melihat dan juga mendengar ini namanya tempusar. Kalau untuk di duhung itu seperti apa ya, Om ya? Ininya, Om. Talinya. Oke, dong. Duhung itu kita bicara dari awal aja ya. Untuk kumpangnya, sarungnya, duhung itu kalau memang duhung tua itu biasanya memang dia polos loh, tidak terlalu banyak ukiran, polos. Sebagian besar seperti itu berdasarkan duhung-duhung tua yang saya lihat secara langsung ataupun yang saya lihat dari foto-foto lama. Untuk kumpangnya memang polos dia biasanya. Dan itu saya koreksi sedikit, itu namanya bukan tapuser untuk duhung. Jadi bisa pindah ke sini. Kalau untuk duhung itu, untuk ininya namanya seluang. Jadi bukan tapuser. Yang dibuat bahannya dari rotan juga, tapi dia bentuknya beda dari tapuser Mandau. Dan juga namanya bukan tapuser tapi seluang tadi, Om ya. Ya, namanya kalau seluang. seperti yang tua ini sudah habis rotannya itu hancur, makanya diikat dengan ini. Rencananya untuk kedepannya memang mau saya restorasi sedikit ini untuk kumpangnya ini, sarungnya ini, biar dia menggunakan anyaman dari rotan juga seluangnya. Om, saya lihat ini memang sangat mempunyai perbedaan dibandingkan ini, Om. Karena tadi seperti Om katakan ini merupakan duhung baru, Om ya. Betul. Dan juga ini duhung yang lama. Saya lihat itu dari sampingnya, mohon izin saya buka, Om ya, saya balik. Nah di sini pecah juga, Om ya. Saking lamanya, Om ya, sampai pecah seperti ini. Dan juga ada kain merahnya ini, so cukup lama. Kita nggak tahu berapa tahun ini kawan-kawan. Tapi yang pasti duhung yang menggunakan gading gajah ini merupakan duhung yang mempunyai umur yang cukup tua. Kita nggak berani memastikan umurnya, Om ya. Tapi yang pasti tidak pernah berani memastikan umur senjata. Yang pasti ini sudah sangat cukup tua. Saya juga mengutip dari apa yang dikatakan Om Jepri karena beliau memberikan pandangan seperti ini. Kita tidak berani memastikan umur sebuah benda senjata tradisional, umur untuk memastikannya kalau kita tidak melakukan uji karbon ya, Om ya, untuk memastikan supaya lebih ini validnya. Itu bercanda sebenarnya. Tapi nggak Ya. apa-apa. Jadi untuk duhung ini seperti yang kita bicarakan tadi adalah senjata awal bagi suku Dayak. Bahkan sebelum Mandau ada, duhung sudah ada. Tapi pada perkembangannya di zaman sekarang, duhung ini lebih sering digunakan untuk acara adat atau ritual keagamaan keharingan. Dan yang berhak menyandangnya sekalipun itu bukan orang sembarangan. Itu pisur, damang yang berhak menyandangnya. Jadi walaupun saya merawat duhung tua ini, saya tidak akan pernah berani untuk menyandangnya ke acara-acara adat atau ritual agama keharingan. Om, saya ingin menanyakan, apakah duhung yang dimiliki oleh Om Jep ini, kebetulan ini duhung yang cukup lama, Om ya, duhung tua ya. Apakah ini mempunyai ada persamaannya lain, Om, di tempat lain, Om, persis seperti ini? Nah itu yang kebetulan saya mau bahas loh. Seperti yang kita bicarakan tadi, kalau untuk duhung tua itu kan polos, saya sampaikan tadi kan, untuk sarungnya maupun bilahnya. Tidak pernah ada tatah sebenarnya di duhung itu. Saya tidak pernah melihat duhung tua yang memiliki tatah pada bilahnya. Untuk duhung ini, saya pernah melihat kemiripan itu seperti yang ada di Museum Belanda, mirip persis seperti ini.
Jadi memang itulah gambaran duhung yang memang tua. Nah, untuk yang seperti saya sampaikan tadi, untuk yang bilah ada kata segala macam, sebenarnya ada yang mirip. Tapi itu adanya di daerah Kalimantan Timur. Dan itu bukan duhung. Itu namanya mata bayu. Oh, mata bayu. Dia mempunyai kemiripan atau seperti apa, Om? Mempunyai kemiripan atau bentuknya aja yang hampir sama, Om ya? Dia punya kemiripan itu di bentuk bilahnya yang memiliki ketajaman di dua sisi. Oh iya. Tapi untuk gagangnya dia lebih seperti gagang mandau, dan untuk sarungnya juga mirip sarung mandau. Beda dari duhung. Karena duhung ini memang khas Kalimantan Tengah sebenarnya. Om, berbicara mengenai bilah, ini mempunyai kemiripan dengan senjata jenis tombak ya, Om ya. Itu bisa dijelaskan ya, Om. Apakah senjata tombak itu bilahnya dapat dijadikan untuk senjata duhung atau seperti apa, Om? Kalau kita bicara duhung tua, bilah yang ada pada duhung itu adalah bilah yang memang dibuat khusus untuk duhung tersebut. Jadi bukan diambil dari mata tombak yang lepas atau mata sipet yang lepas, tidak. Bilahnya memang dibuat khusus untuk duhung itu. Tapi pada perkembangannya di zaman sekarang mungkin ada beberapa orang yang menggunakan mata tombak atau mata sumpit. Sipet itu sumpit bahasa Indonesianya, sebagai mata duhung, tapi ya tidak masalah itu. Karena itu masuknya duhung baru. Tapi kalau duhung tua, dia memang bilahnya khusus dibuat untuk duhung. Om, saya juga ingin menanyakan ini, Om. Menanyakan untuk ganggang dari duhung yang agak besar ini, Om. Ini sebenarnya bahannya terbuat dari apa, Om? Kalau ini seperti saya sampaikan tadi, ada banyak bahan untuk bisa membuat gagang duhung. Ini terbuat dari tanduk rusa ini. Tanduk rusa yang lepas sendiri. Jadi kalau bahasa Dayak Ngajunya itu tanduk belumpeng, lepas sendiri dia. Ini digunakan untuk gagang duhung yang ini. Ini karya Ucun ini. Dan juga, Om, kalau untuk tali tesennya, sebenarnya orang dulu itu memang sudah menggunakan tali tesen atau seperti apa kalau untuk kelengkapan duhung ini, Om? Kalau untuk zaman dahulu, setahu saya tidak ada menggunakan tesen untuk duhung itu. Jadi duhung itu langsung diselipkan di ikat pinggang orang zaman dahulu. Jadi tidak menggunakan ini. Jadi tidak ada tesennya untuk kelengkapan bagi duhung. Tapi untuk duhung baru ya silahkan, seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan Anda buat ya sekiranya Anda nyaman untuk menggunakannya. Dan juga, Om, kalau boleh disampaikan juga bagi kawan-kawan yang berminat ingin mengolah senjata jenis duhung ini, apakah bisa dibantu untuk dapat merekomendasikan kemana saja kira-kira supaya bisa berkomunikasi dengan pengrajin? Oke, kalau untuk pengrajin yang berada di Kalimantan Tengah, ada beberapa orang sebenarnya yang bisa membuat duhung. Ya, masih mengikuti pakem zaman dulu. Salah satunya ada Ucun di Tuwung, lalu ada Abdi Nopari juga di Mengkatip, lalu ada Ipan Pandung, lalu ada Ferry Ling. Mungkin ada juga orang-orang lain, seniman lain yang punya kemampuan juga di Kalimantan Tengah ini untuk membuat duhung, tapi mungkin saya belum kenal. Jadi 4 orang itu saja yang bisa saya rekomendasikan untuk saat ini. Nah, oke kawan-kawan, mungkin itu sedikit informasi yang bisa kita sampaikan apabila kawan-kawan berminat ingin membuat senjata tradisional jenis duhung, tapi duhung yang baru. Nah, nanti bisa langsung menghubungi dari para maker yang ada di Kalimantan Tengah seperti yang disampaikan oleh Om Jepri. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini video kita kali ini membahas tentang duhung bersama Om Jepri, dan inilah dia senjata tertua bagi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah yang lebih dulu dibandingkan dari senjata jenis mandau dan juga lainnya. Oke kawan-kawan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Tetek Tatum supaya bisa terus berkembang di YouTube, dan juga kita semakin bersemangat untuk dapat mengolah video-video lainnya.
Oke Om, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih Om atas informasi dan juga edukasinya bagi kita semua mengulas tentang senjata duhung Om ya. Terima kasih banyak Om Jeffrey. Ya, sama-sama Noh. Selamat bertemu di video kita selanjutnya Om bersama Om Jeffrey. Salam tabe, salam membudaya.